Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Olivia dengan NIM 1003108 ingin menjawab pertanyaan dari Bu Ani tentang soal UAS. Yang pertama-tama ini kita cari jumlahnya dulu. Jumlah biayanya itu sum, terus ini ditarik aja, ya. Terus habis itu tinggal ditarik ke samping sampai harga. Kemudian itu kita cari rata-ratanya sama dengan average semuanya. Terus habis itu tinggal ditarik juga sama ke samping. Nah, habis itu kita cari min. Buat min itu sama dengan min, terus ini, nah itu tinggal kita tarik ke samping juga. Nah, selanjutnya itu ada max sama dengan max, terus nilai biaya ini ditarik sampai 2025. Habis itu tinggal ditarik ke samping aja. Nah, ini buat total produksinya, ini kita sama dengan produksi ditambah produksi gelnet ditambah produksi pancing. Terus ini kita tarik sampai 2025. Buat total upaya, ini sama upaya dari Rawai, terus kemudian ditambah sama upaya produksi, kemudian habis itu ditambah sama upaya produksi gelnet sama ditambah upaya produksi dari pancing. Terus kita tarik aja ke bawah. Nah, selanjutnya ini nyari standarisasi upaya. Yang untuk Rawai itu sama dengan produksi Rawai itu sendiri dibagi sama upaya produksi Rawai itu sendiri. Terus tinggal di enter. Nah, ini untuk hasilnya tinggal kita tarik aja ke bawah. Terus sama gelnet juga sama dengan produksi gelnet dibagi dengan upaya produksi gelnet. Terus ini tinggal kita tarik ke bawah juga. Nah, selanjutnya ini untuk pancing juga sama, yaitu produksi dibagi sama upaya. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini untuk totalnya sama dengan sum dari tahun 2020 sampai 2025. Terus habis itu untuk gelnetnya juga dari sum sama dengan dari 2020 sampai 2025. Kemudian itu untuk pancingnya juga sama dengan sum dari 2020 sampai 2025. Nah, karena pancing ini nilainya paling tinggi, jadi kita kasih tanda dulu. Ini kita tandain dulu. Nah, selanjutnya kita cari fishing power index-nya. Nah, jadi untuk fishing power index ini untuk rawainya sama dengan standarisasi rawai dibagi sama pancing. Terus habis itu tinggal kita tarik ke bawah sampai 2025. Untuk gelnet juga sama dengan standarisasi gelnet dibagi sama standarisasi pancing. Dibagi sama yang paling tinggi, karena yang paling tinggi itu pancing, jadi dibagi sama dengan, jadi standarisasi pancing dibagi sama standarisasi pancing itu sendiri. Terus tinggal kita enter aja, habis itu tinggal ditarik sampai 2025. Nah, untuk upaya standar ya, yang rawai ini sama dengan fishing index yang rawai dibagi sama upaya produksi rawai itu sendiri, dikali. Terus abis itu kita tarik dari 2020 sampai 2025. Untuk gelnet juga sama dengan CPUE dari gelnet itu sendiri dikali sama upaya produksi. Terus tinggal kita tarik sampai 2025 juga. Untuk pancing juga sama dengan CPUE pancing dikali sama upaya produksi pancing. Terus kita tarik ke bawah. Untuk produksi totalnya ini mau diratain dulu buat CPUE sama CPUE nya diratain. Oke, selanjutnya itu produksi total. Jadi untuk produksi total ini sama dengan total produksi yang 2020. Terus ini sama aja, tinggal dipindahin aja. Habis itu untuk upaya totalnya itu sama dengan sum dari upaya standar, rawai, gelnet, dan pancing. Ini kita enter. Terus habis itu tinggal kita tarik ke bawah aja. Nah, habis itu kita cari CPUE total sama dengan produksi total dari 2020 dibagi sama upaya total yang 2020. Terus ini kita tarik aja sampai bawah. Terus habis itu untuk CPUE-nya itu adalah buat CPUE-nya itu sama dengan CPUE total yang kedua itu dibagi sama CPUE total yang pertama. Terus habis ini tinggal ditarik aja ke bawah. Nah, untuk CPUE-nya sama dengan learn CPU pakai yang CPUE total. Tinggal ditarik aja sampai bawah. Ini salah, mohon maaf. Untuk learn CPUE ini itu pakainya yang CPUE total. Salah. Nah, tinggal kita tarik aja sampai 2025. Nah, selanjutnya ini mau bikin grafik dari CPUE-nya. Ini kita blok dulu tahunnya sama CPUE totalnya. Ini kita blok dulu. Nah, habis itu kita pakai sketcher sama yang pakai yang kedua. Ini kita pindahin dulu. Kemudian ini axis detailsnya kita checklist. Terus data label di checklist. Nah, jadi untuk trendline ini juga kita checklist. Mana? Di legendnya ini gak usah di checklist. Terus, nah untuk trendline nya ini kita checklist aja untuk trendline nya sendiri.
Oke, ini dikasih warna dulu supaya bisa dibedakan. Nah, ini kita masih mencari buat brand lainnya. Karena di bagian sini agak kesulitan. Terus ini buat trend lainnya buat trend lainnya dicabut saja. Ini abis itu supaya dia ada trend lainnya ini kita ganti dulu namanya jadi CPUE tahunan namanya. Abis itu di samping kiri itu nilai CPUE. Nah, di bawah ini kita ganti pakai tahun. Oke, ini selanjutnya itu kita ini yang grafik CPUE nya itu udah selesai ya. Oke, selanjutnya kita ini kita berdasarkan FPI, itu untuk pertanyaan nomor 6 itu metode mana yang paling relevan. Jadi berdasarkan FPI ini kita cari FPI nya karena nah untuk FPI ini ternyata sudah ada. Oke, ini langsung aja berdasarkan FPI atau alat tangkap yang paling efektif itu atau yang paling relevan itu dalam penangkapan ikan cakalang yaitu pancing berdasarkan FPI atau Fishing Power Index. Oke, ini salah taruh, harusnya kita taruh di sini. Ini kita taruh. Nah, selanjutnya ini kita cari dulu Walter Hilborn-nya. Ini pakai kita ke data analyze, terus habis itu ke regresi. Ini X-nya ini kita ganti sama yang upaya total dan CPUE total. Nah, untuk XY-nya sendiri itu pakai CPUET. Terus ini kita, nah ini buat ininya, tolong. Terus buat output range itu kita taruh di sampingnya. Oke, kita tinggal dipakein. Nah, ini kan sudah. Habis itu selanjutnya ini kita cari A-nya. Untuk A-nya ini kita langsung aja di copy aja untuk A, B, dan C-nya. Ini salah masukin, harusnya C. Oke, kita pakai ini. C-nya juga ini terbalik. Ini pakai yang bawah dan yang C-nya itu yang atasnya. Nah, untuk cari A-nya itu sama dengan A. Terus untuk cari G-nya itu sama dengan min B. Terus untuk cari K-nya sama dengan A dibagi B dikali sama C. Oke. Nah, untuk nilai CMSY-nya itu sama dengan R dalam kurung terus dikali sama K terus dibagi 4. Untuk nilai MSY-nya ini sama dengan R dibagi dalam kurung 2 dikali dengan Q. Kita sama dengan. Nah, untuk nilai JTW-nya ini sama dengan 80 dibagi 100 kemudian dikali sama CMSY. Terus oke, ini untuk Walter Hilborn-nya udah selesai ya. Lanjut kita ke metode Fox. Nah, untuk metode Fox sendiri itu sama aja, data analyze terus regresi. Nah, habis itu untuk range yang Y-nya itu kita pakai yang learn CPUE. Oke. Nah, untuk yang X-nya ini kita pakai yang CPUE total. Jadi bedanya di situ teman-teman. Jadi beda. Nah, pakai yang upaya total. Kemudian kita taruh di sini. Oke. Nah, ini sudah. Habis itu ini untuk A-nya sama kayak ini kita ganti dulu jadi X variabel untuk X variabel 1. Terus selanjutnya ini kita cari A-nya. Untuk A-nya sama aja nih, kita copy aja dari sini. Nah, untuk B-nya juga sama. Oke, untuk selanjutnya nilai MSY itu sama dengan min 1 dibagi dengan D kemudian dikali eksponensial dari nilai A.
dikurang 1. Oke, gitu. Nah, untuk nilai MSY nya sama dengan min 1 dibagi dengan B. Untuk TAC nya sama dengan, nah untuk TAC sendiri ini sama dengan MSY dikali dengan 80 dibagi 100. Oke. Nah, untuk tingkat pemanfaatannya ini rumusnya yaitu sama dengan total produksi 2020 dibagi dengan MSY kemudian dikali 100. Ini kita dolarin dulu supaya tidak kabur gitu. Kemudian kita tarik aja sampai tahun 2025. Nah, ini kemudian kita namain dulu tahun, ini kan tahun, kita namain dulu tahunnya tahun 2000 ini di ini udah sama. Nah, ini kita namain jadi tahun 2020, habis itu tahun 2021. Baik, dinamain sampai tahun 2025 ya. Oke, kita tarik. Nah, selanjutnya ini karena ini ingin mencari total penerimaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu ada berapa total penerimaan nelayan, kemudian total cost-nya. Nah, disclaimer, ini sebenarnya kita harus total produksinya dengan 65.000 dikali, nah ini seharusnya dicari dulu untuk total produksinya di jumlah total produksinya. Jadi nah ini harusnya dijumlah dulu. Nah ini dijumlah sama dengan sum dari 2020 sampai 2026. Terus kita enter aja. Untuk total upaya juga sama, itu sama dengan sum dari 2020 sampai 2025. Nah, jadi langsung kita cari total penerimaannya itu di harga 65.000 dikali sama total produksi, jumlah total produksi. Kemudian untuk total cost-nya ini sama dengan untuk total cost-nya ini kita cari dulu rata-rata jumlah dari rawa itu sendiri, dari rawa itu sendiri kan ada kilnya itu tadi 210.000, maaf. Ini pakainya jumlah yang ini ternyata, jadi ini kita ganti dulu jadi 240.000. Terus selanjutnya ini ada gilnet itu 210.000. Nah, untuk pancing itu 120.000. Kemudian ini total cost-nya sama dengan, kita jumlahin dulu semuanya alat pancingnya, kita jumlahin. Terus habis itu kita kali. Oke, habis itu dikali sama, terus habis itu untuk pertanyaan selanjutnya itu kita mencari keuntungan bersihnya. Jadi untuk keuntungan bersihnya ini total penerimaan dikurang sama total cost. Ini kita sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan bagaimana rekomendasi pengelolaan berdasarkan analisis tersebut. Nah, berdasarkan analisis tersebut rekomendasinya adalah mengoptimalkan penggunaan gillnet, mengoptimalkan penggunaan alat pancing, kemudian mempertahankan gillnet sebagai alat andal, kemudian kurangi atau evaluasi penggunaan dari rawai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.